Selamat siang buat sahabat-sahabat di mana saja berada. Selamat malam, selamat sore. Sebelumnya izinkan saya mengucapkan salam Nusantara buat kita semua. Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, rahayu, salam perjuangan. Baik, hari ini kita akan membahas satu update video yang berasal dari Tio Adrianto. Pasti sudah tahu ya teman-teman, atau sahabat-sahabat Prober sudah pastilah tahu. Dan kalaupun tidak tahu, saya akan beberkan. Tio Adrianto adalah seorang anak muda yang sangat luar biasa, mempunyai talenta, edukasi yang bagus. Mungkin karena beliau ini banyak membaca dan termasuk orang pintar. Dia selalu mengkritisi pemerintah demi untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Terlebih lagi untuk program yang dijalankan oleh Pak Prabowo, dia malah mengatakan seakan-akan program Pak Prabowo ini mengedukasi untuk 2029. Apa itu? Pilpres. Tapi kenapa bisa dikatakan demikian? Pasti dia punya data, pasti dia punya keterangan yang disampaikan, yang akan disampaikan kepada kita lewat video channel Anak Medan Bersuara. Baik teman-teman, untuk mempersingkat waktu, dan saya ingatkan teman-teman, sahabat-sahabat Prober, sahabat NKRI, jangan di scroll-scroll, jangan di skip. Karena setiap videonya, setiap data-data yang disampaikannya, memang sangat masuk akal dan bisa diterima nalar. Mari kita tonton videonya bersama Tio Adrianto, Ketua BEM UGM, bersama channel Anak Medan Bersuara. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Selamat datang di Pojok Keramat, ngomongin isu-isu keramat yang jadi keresahan kita semua. Bersama saya, Eits, kok lu jadi maling kerjaan gua? kita nggak mau kalah sama presiden yang maling kerjaan CEO MBG. Wes, baru mulai. Sabar dulu, brother. Thank you for coming. By the way, ini kita mau ngomongin nggak ngomongin maling sih sebenarnya ya, tapi mau ngomongin sesuatu yang berhubungan dengan gizi nasional yang menurut baju Anda itu tetap ada hubungan dengan curi-mencuri. Nah ini gimana ceritanya? Ada seorang mahasiswa gitu ya yang tamatan SMA-nya aja paket C, tapi berani-beraninya dia ngirim surat ke UNICEF mengalamatkan untuk Presiden Republik Indonesia dengan pas banget tuh, banyak orang yang ngomongin itu kan, ngerosting Tio di internet terkait dengan hal itu. So kita mau tahu sebenarnya apa sih sebenarnya di balik keresahan lo, karena gue yakin isi surat itu pasti ada maknanya. Itu bukan serta-merta caci maki. Coba cerita dulu ya. Sebenarnya aku penasaran secara personal gitu ya. Tio ini, as I mentioned, paket C lulusannya, gitu ya, waktu SMA, ya kan? Lalu kemudian menjadi ketua BEM dan dalam salah satu advokasinya langsung mengambil langkah berani, ya, mengadukan MBG ke UNICEF, Badan PBB. Ini apa alasan atau amarah di balik itu tuh sebenarnya apa sih? Kita itu tidak tiba-tiba marah ke presiden. Kita itu sudah sejak setahun yang lalu banyak mengkritik kebijakan-kebijakan publik yang dihasilkan dari rezim Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Kita ngawal undang-undang TNI, kita ngawal mandatory spending, yang itu nanti berkaitan dengan MBG, kita ngawal banyak hal. Dan kita menyadari satu hal, bahwa ternyata seluruh kritik yang disampaikan oleh publik itu tidak terolah dengan baik oleh pemerintah. Jadi ada jarak antara suara, telinga, dan otak. Ini seolah-olah dari suara ke telinga, ini tidak sampai ke otak. Syukur-syukur kalau sampai ke otak. Kalaupun sampai ke otak, beberapa justru responsnya itu adalah memaki-maki dan membungkam pengkritik. Sehingga ada akumulasi dari kemuakan, kejenuhan, keprihatinan, semua nyampur jadi satu tuh. Yang memuncak, meledak ketika menyaksikan seorang anak di Ngada NTT yang memutuskan untuk bunuh diri karena gagal membeli buku dan pena yang seharga 10.000. Padahal di saat bersama negara bisa mengeluarkan 16,7 triliun untuk BOP.
negara bisa menggelontorkan 1,2 triliun setiap hari untuk makan bergizi gratis. Ini kan ironi yang luar biasa. Kita udah mengkritik sejak bulan Agustus September. Oke, 2025 ya? 2025. Oke. Soal anggaran pendidikan yang dirampas untuk MBG. Kita bahkan sempat mengarak sapi dengan kepalanya kita tempel fotonya Pak Presiden Prabowo. Kita tidak sedang menghina Pak Presiden, tapi kita sedang mengingatkan sapi ini simbol dari hewan yang memberi nutrisi kepada anak Indonesia lewat susu dan dagingnya. Dan hewan bukan makhluk yang lebih rendah daripada manusia. Sehingga ketika kita nempelkan foto Pak Presiden di sapi, itu kita lagi bicara bahwa apa bedanya Pak Presiden yang juga punya misi yang sama, yaitu memberi nutrisi pada anak-anak Indonesia. Tapi sayangnya, seorang presiden tidak boleh hanya berhenti sebagai pemberi nutrisi. Dia harus menjadi pelaksana konstitusi. Yang terjadi adalah demi memberi nutrisi, dia melanggar konstitusi. Pasal 31 ayat 4 tentang anggaran pendidikan yang jelas-jelas dirampas oleh BGN dari anggaran pendidikan. Kita review kembali ya sahabat-sahabat, apa yang dikatakan oleh Tio Ardianto, Ketua BEM UGM, yang hanya tamatan SMA Paket C. Tapi beliau atau adik kita ini pemikirannya udah sangat luas. Bahkan dia menyenggol atau melaporkan programnya pemerintah hari ini ke UNICEF. Sama halnya seperti yang saya katakan demikian kemarin teman-teman di update video panjang saya. Ya, bahwasanya program MBG ini bagus. Tapi seperti video tadi saya, ketika programnya itu bagus hanya untuk 3T. Wilayah yang terluar, terdepan, terluar, dan tertinggal. Dan biarlah daerah tersebut yang memang mengerjakannya, bukan seperti saat ini. Jadi buat proyek. Dan paling ironisnya lagi sahabat beranak Medan Bersuara, program ini bahkan memotong, mengurangi anggaran biaya pendidikan. Saya ulang kembali, mungkin teman-teman sudah mengetahui berita viral dari NTT. Ketika hanya ada seorang anak, hanya karena pulpen dan bukunya tidak ada, dia mengakhiri hidupnya. Bukan karena dia tidak makan. Akhirnya Tio Adrianto memberikan atau mengirim surat ke UNICEF ya, untuk melihat ataupun melaporkan program MBG yang ada di Indonesia. Kita lanjut videonya, jangan di-scroll, jangan di-skip, karena ini asik. Ini dia, teman-teman. Oke, sebentar. Jadi kalau misalnya kita ngomongin kronologi, itu kamu dan BEM UGM itu sudah menyampaikan aksi gitu ya, suara itu lewat beberapa aksi juga gitu ya, seperti yang arak sapi tadi misalnya. Lalu kemudian apalagi sampai kemudian ini benar-benar nggak didengar nih. Kayaknya saatnya kita berkirim surat ke pihak yang sepertinya akan lebih didengar oleh presiden. Itu kan juga salah satu argumentasimu ya. Itu gimana? Kita ingat Agustus yang melahirkan 17 plus 8. Sampai sekarang kita nggak tahu tuh 17 plus 8 yang konon diterima oleh para pimpinan di DPR RI itu sampai di mana. Ada kemampatan luar biasa dari struktur kelembagaan di negara kita. Antara yudikatif, eksekutif maupun legislatif itu tidak bekerja secara komplementer. Tetapi justru seperti mendukung bukan untuk rakyat, tetapi untuk kepentingan mereka sendiri. Jadi kebuntuan itulah yang sebenarnya menyebabkan kita punya inspirasi untuk kayaknya isu kita udah nggak bisa kita kanalisasi di level domestik. Kita harus jadikan ini isu dunia. Bahwa ada presiden yang melanggar konstitusi untuk menjadi celah bagi korupsi. Ini harus jadi isu dunia. Karena pemerintah hari ini sudah bisu, buta, dan tuli. Maka barangkali dunia yang harus mengucapkannya. Saya berharap kalau Pak Presiden ketemu Trump mau ngasih taulah ke Pak Prabowo. Minimal Trump tanya, itu kok ada warga yang berani ngatain kamu itu kenapa? Karena saya yakin sampai sekarang Pak Prabowo tidak tahu bahwa BEM UGM memberi kritik kepada beliau. Iya, karena kan Trump juga sudah bilang bahwa saya tidak berani untuk melawan this great guy gitu kan. Kalau kata Trump gitu ya Bang Ardi ya. Waktu rapat BOP nih ceritanya. Anyway, terus kemudian apakah UNICEF tuh udah sempet ngasih respon gak sih?
UNICEF secara institusi belum menyampaikan respon apa-apa. Oke. Tapi yang menarik adalah ini mulai jadi pembicaraan bagi diaspora Indonesia di luar sana. Bahkan ada salah seorang Purna dari UNICEF yang menghubungi kami untuk memberikan akses alamat email pribadi eksekutif direkturnya UNICEF. Yang saat ini Yang menjabat saat ini, ya. Catherine Russell. Sehingga kita tidak perlu bicara lagi soal apakah UNICEF merespon atau tidak. Tapi bahwa pasti eksekutif direkturnya membaca surat dari kami. Urusan respon atau tidak saya kira itu persoalan politik. Yeah. Ya, UNICEF pun ya dibiayai oleh negara-negara yang beraliansi di PBB. Tapi bahwa penting untuk mencatat supaya ini menjadi percakapan publik tidak hanya di level Indonesia, tapi di level dunia. Tapi dan bahkan seminimal ini menjadi percakapan di Indonesia itu juga sudah terjadi dan istana juga sudah merespon ya. Dan juga kamu sudah mendapatkan respon secara personal berupa teror. Apakah itu salah satu indikator keberhasilan? Gimana? Kamu ngelihat itu sebagai respon yang seperti apa teror itu? Kalau bicara indikator keberhasilan, mimpi kita itu satu sebagai mahasiswa adalah anggaran pendidikan itu berjalan sebagaimana mestinya, tidak dirampas oleh MBG. Kita semua clear bahwa stunting itu persoalan penting. Tapi dengan merampas anggaran yang sebegitu banyaknya, sementara guru kita lebih dari 2 juta masih tidak sejahtera, banyak anak-anak kita masih belum mampu mengakses pendidikan tinggi, juga pendidikan yang berkualitas, maka rasanya kita nggak punya yang namanya prioritas alokasi anggaran. Itu yang kita kritik. Itu yang jadi indikator dari keberhasilan kita. Kalau direspon oleh istana bagi kami, dengan respon yang begitu rendah kualitasnya, itu nggak membuat kami tersenyum sedikit pun. Karena justru malu kami punya pemerintah yang merespon kritik dengan cara seperti itu. Oke, ini kamu referring ke misalnya Mensesnek Hadi Prasetyo yang menyatakan bahwa kita belum tahu siapa yang melakukan teror. Dan apakah kamu juga referring ke statement Menteri HAM Natalius Pigai yang mengatakan bahwa menentang MBG sama dengan menentang perlindungan HAM? Tentu saja. 2 orang itu adalah wajah dari pemerintahan Indonesia. Mas Prasetyo Hadi, saya terus terang saja malu dengan sikapnya. Sebagai, beliau mengaku di dalam respon itu, alumni Universitas Gadjah Mada, bahkan sempat pengurus BEM. Beliau tidak menampilkan sedikit pun nilai kesetaraan, nilai keadilan pikiran, dan nilai demokrasi di dalam cara beliau merespon. Kalau beliau merespon tidak tahu soal teror, itu mustahil. Negara punya kelengkapan alat untuk mengetahui siapa di balik seluruh komunikasi digital di Indonesia. Ada BIN, ada patroli siber, apa lagi? Jadi mustahil pemerintah itu tidak tahu. Oke. Pun ketika setelah beliau tidak tahu apa yang diucapkan, dia justru mengalihkan jawabannya pada urusan-urusan etika, urusan-urusan kesantunan. Ini menurut saya problem. Kami ini bosmu, Mas Pras, sebagai rakyat. Kalian itu buruh outsourcing yang dipekerjakan oleh rakyat. Kok bosmu kamu perintah-perintah untuk bersopan santun? Loh, kami harusnya bisa memerintah kalian untuk bersopan santun. Sementara presiden kita mengatakan dasmu etik. Dasmu etik. Itu harusnya dikatakan ke Mas Mensesnek. Karena Mas Mensesnek menekankan soal etik. Oke. Mas Natalius Pigai misalnya mengatakan bahwa yang menentang untuk menghentikan MBG itu pelanggar HAM. Pertama saya katakan, BEM UGM tidak pernah mengatakan untuk MBG itu dihentikan. Karena kita sadar bahwa persoalan stunting itu penting. Tapi MBG yang ugal-ugalan, MBG yang total, MBG yang jadi celah bagi korupsi, itulah yang kami kritisi. Mas Natalius Pigai, saya kira adalah Menteri HAM yang tidak paham apapun soal HAM. Karena mestinya kalau beliau paham soal HAM, beliau nggak akan bicara soal pembelaan terhadap MBG, tapi beliau bicara soal pembelaan terhadap korban teror. Ini kamu rasanya beda. Coba kamu cerita dulu deh, personally itu kenapa kamu sampai terbentuk Tio yang sekarang nih? Very activist. Tentu Tio Ardianto yang sekarang itu adalah pohon yang dicangkok oleh banyak faktor. Saya dulu sering mengungkapkan bahwa manusia itu harus punya prinsip mencangkok diri dari orang-orang yang lebih dahulu lahir. Karena dengan cara itulah kita bisa melakukan akselerasi kedewasaan. Nah, cangkok-cangkok ini saya alami dengan cukup
beruntung, terutama di masa SMP dan SMA. Yang menariknya tadi sudah disebutkan, SMA saya itu bukan SMA formal, bukan sekolah formal, tetapi sekolah non formal. Singkat cerita, memang Tio ini adalah anak yang punya rasa penasaran tinggi pada kehidupan. Oke, sebentar. Punya rasa penasaran tinggi. Ini sejak kapan kira-kira? Sebenarnya sejak kecil. Dari kecil, Sebenarnya oke. sejak kecil. Keluarga kamu aktivis nggak? Kebetulan tidak. Kebetulan tidak ya? Berarti Kamu nggak ada background suka aktivis? baca? Suka. Suka baca Mulai dari kapan? kecil. Meskipun Wapres yang ada sekarang lebih suka baca komik ya. Ya. Iya. Ya, suka komik juga. Kebetulan tidak suka kalau komik. Jangan-jangan satu ini book club. Atau tidak mungkin berada dalam book club kali ya. Iya ya, oke. Mulai kapan suka baca? Tio? Saya suka baca persentuhan intens itu ketika SMP. SMP. Nah, bacaannya tuh apa? Ini agak unik ya, karena anak SMP, bacaan pertamanya adalah Gaya Filsafat Nietzsche. Oh iya bener, unik. Karya Unik Romo, banget. Bener. karya Romo Setio Wibowo. Nggak baca Shinchan gitu ya? Dan jangan dibayangkan kemudian saya paham buku itu. Wait, kamu Oke. Gen Z dong pasti? Ya. Jatuhnya Gen Z ya? Oke, Gen Z sejak SMP, tiba-tiba kamu sukanya memang dengan buku filsafat. Ada persentuhan. Ada persentuhan. Yang sesederhana bahwa kayaknya keren deh. Kita itu punya bacaan yang bisa ngomong apa yang anak-anak seusia kita nggak bisa ngomong. Oke. Oh gitu? Sesederhana itu. Sebentar, nemu buku Nietzsche-nya di mana? Saya sempat datang ke acara diskusi Oh. yang Romo Setio itu menjadi narasumbernya waktu itu. Tunggu, anak SMP biasanya ke warnet. Iya nggak? Iya, Ya kan? iya. Sekarang main Roblox nih gitu. Kenapa lu ke acara diskusi? Gitu. Seminar, seminar. Gitu. Tahu dari mana seminarnya? Ada orang baik yang mengajak saya untuk hadir ke sana dan Oke. mengenalkan saya pada kehidupan itu. Oke, Beliau- orang baiknya ini senior atau apa kalau boleh Ya, tahu? beliau ayah kedua saya. I see, oke. Beliau Berarti ayah kedua orang saya. tua ideologis. Bisa dibilang gitu Bisa ya? disebut seperti Ya, oke. Beliaulah yang kemudian mengajak saya pada persentuhan-persentuhan yang lain. Sehingga memang secara genealogis, orang itu kan dibentuk berdasarkan pengalaman dan pengetahuan. Pengalaman dan pengetahuan Tio, itu memang sebenarnya tidak lebih baik atau lebih buruk ya. Tapi berbeda dengan yang lain. Ya, kamu rasa penasarannya tuh ke sini gitu. Sementara yang lain mungkin banyaknya ke hal lain, kamu ke lingkungan yang sangat niche gitu. Nah, persentuhan itu sebenarnya membawa saya pada daya kritis pada sistem pendidikan waktu itu. Oke. Jadi saya adalah anak SMP, kebetulan ketua OSIS sekaligus ketua Dewan Penggalang Pramuka. Oke. Ini agak dui fungsi, Mbak. Oke. Ternyata lu juga pelakunya ya. Tapi ini legit, Legit, nggak apa-apa. ya. Terus. Pada kritik soal pendidikan. Jadi saya ketika SMP itu merasa bahwa wah, pendidikan ini justru tidak membuat kita lebih cerdas. Pendidikan ini bikin kita patuh, bikin kita disiplin. Pendidikan kita nggak membawa kita pada menjadi Pikiran manusia. terbuka, menganalisa gitu ya. Pendidikan ini tidak membuat kita jadi manusia, Oke. tapi bikin kita jadi pekerja. Oke. Pendidikan kita tidak terinspirasi oleh bapak pendidikan kita yaitu Gajah Dewantara, tapi terinspirasi oleh Dendels. Itu pikiran-pikiran Tio ketika SMP. Pikiran itu terakumulasikan pada satu keputusan besar. Adalah. Ketika SMP mau lulus, kemudian mau lanjutkan ke SMA. Saya punya kesadaran begini, ijazah itu adalah kertas yang kapan saja bisa dibakar. Tapi pikiran dan pengalaman itu tidak bisa dibakar oleh apapun. Luar biasa kan teman-teman, siapa Tio Adrianto yang sudah mengupas tuntas tentang pemerintahan, terlebih tentang pendidikan. Ternyata dari SMP dia sudah memang merasakan hal yang demikian. Dan di statement yang terakhir yang sangat luar biasa, ijazah kapan saja bisa dibakar, tapi pikiran tidak akan pernah musnah dari jiwa raga kita. Sesuatu yang sangat luar biasa. Adakah Tio-Tio lagi yang muncul seperti adik kita ini? Ingat sahabat, Nepal itu hancur dan lebur dan terbentuk menjadi baru hanya karena pidato seorang anak SMA. Bayangkan seorang anak SMA teman-teman yang bisa mengguncang Nepal, di mana korupsi sudah berjangkit, di mana DPR-nya juga sudah sangat luar biasa yang sudah sama-sama kita ketahui. Akhirnya Nepal berbenah diri. Apakah kita akan seperti itu? Atau mungkin bisa terjadi jilid dua kembali? Atau
kiranya Bapak Prabowo mau mendengarkan ataupun berdebat dengan mahasiswa agar pemerintahan Pak Prabowo itu benar-benar bersih, bukan pemerintahan yang bertujuan untuk melanjutkan terus seperti pemerintahan Pak Jokowi. Kita atau masyarakat dinabobokkan dengan BLT, dengan bansos, dengan sumbangan sosial dan sebagainya, yang pada ujung-ujungnya ya begitu juga ketika dia bajunya sederhana dan anak-anaknya tidak berpolitik, semua deh yang membuat masyarakat itu ter saya juga merasakannya teman-teman, ketika dia menggunakan sarung sambil memberikan makan. Wow, luar biasa. Tapi sebenarnya bukan itu yang diminta oleh masyarakat, tapi bagaimana cara untuk mensejahterakan masyarakat, bukan untuk menindakbobokkan, untuk melanjutkan ke periode berikutnya. Inikah yang mau diminta? Terbukti dong, ketika Pak Jokowi tidak lagi presiden, tapi dia menitipkan anaknya untuk menjadi wakil presiden. Apakah Pak Prabowo nanti juga sama? Dia memberikan MBG sehingga terbentuklah SPPG ya, kalau tidak salah teman-teman ya. Sorry sebentar ya. Saya cari dulu. SPPG ya, tempat untuk melaksanakan atau mengolah makan bergizi gratis ya, yang mana tadi mempunyai karyawan, dan SPPG ini nanti akan banyak terbentuk berjuta-juta orang. Artinya masyarakat ini, atau ketika ada pilpres, masyarakat atau orang yang bekerja di situ ya, yang mengolah makan bergizi gratis tersebut, tentu tidak berkeinginan program ini tidak dilanjutkan. Pasti dia akan memilih kembali. Mungkinkah seperti itu? Bagaimana tanggapan sahabat subscriber, tanggapan sahabat NKRI, serta sahabat dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas hingga Pulau Rote? Tulis di kolom komentar sebanyak mungkin, like. Terima kasih. Salam sehat buat kita semua. Salam perjuangan. Hidup rakyat Indonesia.